Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang muslim, pria muslim. Saya terlanjur menikah dengan wanita yang beragama Kristen. Apa yang saya harus lakukan? Apakah selama ini saya berzina? Dan apakah pernikahan saya ini tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Ustaz, saya seorang muslimah, wanita muslimah, terlanjur menikah dengan pria beragama Buddha. Apa yang saya harus lakukan? Saya sudah punya 3 anak, saya sudah 2. Saya takut meninggal dalam keadaan menjalankan hubungan yang tidak halal. Sayangnya ya syabab, ada yang pernah bertanya seperti ini kepada saya. Dan pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang paling bikin syekh dan ustaz itu bingung. Padahal jawabannya sangat mudah dan sangat jelas. Tetapi cara menjawabnya agar tidak menyakiti hati orang yang bertanya, ini yang sulit dan ini yang perlu dipikirkan. Makanya insya Allah buat teman-teman yang ingin tahu hukum pernikahan beda agama, insya Allah kajian hari ini akan menjadi panduan dan referensi yang lengkap tentang persoalan menikah beda agama. Semoga bermanfaat insyaAllah. Taib ya syabab, dan seperti biasa, agar kita bisa disebut penuntut ilmu agama, kita harus mempelajari setiap persoalan secara sistematis, bukan hanya tanya jawab. Boleh saja tanya jawab jika niat kita bukan menuntut ilmu. Jadi ayo kita mempelajari soal menikah beda agama dalam Islam itu secara sistematis. Orang yang menikah beda agama itu ada 2 golongan dalam Islam. InsyaAllah setiap golongan akan dikaji. Golongan pertama adalah muslimah, wanita yang menikah dengan pria non-muslim. Golongan yang kedua adalah muslim, pria yang menikah dengan wanita non-muslim. Bismillah, ayo kita kaji golongan pertama, yaitu muslimah, wanita muslim dengan pria non-muslim. Bismillah ya syabab, semua ulama, semua ustaz, semua syekh, semua mufti, semua ayat, semua dalil, semua hadis sudah menyatakan bahawa hubungan ini haram dan tidak boleh. Dalam Islam, tidak boleh wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Semua ulama sepanjang zaman sejak risalah Nabi Muhammad sudah sepakat tentang hukum ini dan tidak ada perbedaan sama sekali. Dan jika teman-teman ketemu orang yang misalnya memperbolehkan hal tersebut, maka ketahuilah bahawa dia kurang paham agama. Jika ada wanita muslimah yang ingin menikah dengan pria non-muslim, itu hal yang Allah tidak ridai. Jika ingin dilakukan, maka silahkan saja, tetapi jangan pernah menghalalkannya atau jangan pernah mengklaim kalau hal ini halal dalam agama Islam, karena agama Islam itu sudah sangat jelas, alhamdulillah. Yang lebih bahaya dari dosa adalah menghalalkan dosa. Ujung-ujungnya kita semua akan tanggung jawab atas perbuatan kita di hari hisab nanti. Baik ya syabab, ayo kita lanjut ke golongan yang kedua, yaitu pria muslim menikah dengan wanita non-muslim. Dalam golongan tersebut ada 2 grup. Grup yang pertama, pria muslim menikah dengan wanita non-Kristen dan non-Yahudi. Grup yang kedua, pria muslim menikah dengan wanita Kristen dan Yahudi. Ayo ya syabab yang mulai bingung, yang mulai tidak fokus, ayo tulis. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun faqayyid suyudaka bil hibalil wasidah. Ada yang tahu artinya bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Grup nomor 1, pria muslim menikah dengan wanita non-Kristen dan non-Yahudi. Seperti apa? Seperti Buddha, seperti misalnya Hindu, atau seperti ateis. Dan ini semua ulama sepanjang zaman sejak risalah Nabi Muhammad sudah sepakat bahawa ini hukumnya haram. Secara jelas, secara tegas, hukumnya haram. Pria muslim tidak boleh menikahi wanita non-Kristen dan non-Yahudi. Kemudian ya syabab, ada grup kedua. Ini ada masalah khilafiyah di grup kedua ini, yaitu pria muslim menikah dengan wanita Kristen dan wanita Yahudi. Ini masalah khilafiyah. Ayo kita kaji pendapat ulama ya teman-teman. Pendapat pertama, dalam agama Kristen itu ada kan nabinya Nabi Isa. Ini dalam pemahaman Islam.
Jadi Nabi Isa itu dari Bani Israel dan diutus untuk Bani Israel juga. Nabi Musa dari Bani Israel dan diutus untuk Bani Israel juga. Bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Indonesia. Maka pendapat yang pertama itu menyatakan iya, boleh seorang Muslim, pria Muslim menikah dengan wanita Kristen dan wanita Yahudi dengan satu syarat, yaitu wanita tersebut dari garis keturunan murni Bani Israel. Dan kenyataannya di dunia ini, di zaman kita ini, sudah tidak ada keturunan yang murni dari Bani Israel lagi. Kadang-kadang ada yang kaitkan antara Bani Israel dan penjajahan Israel. Dua-duanya sangat berbeda. Warga di sana, di penjajahan Israel itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Bani Israel. Makanya pendapat yang pertama itu mengharamkan menikahi wanita Kristen dan wanita Yahudi karena sudah tidak ada keturunan murni Bani Israel lagi di dunia, dan menurut mereka ini adalah salah satu syaratnya. Tetapi pendapat ini teman-teman dibantah oleh kenyataan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Jadi ceritanya Nabi Muhammad pernah menikah dengan wanita Kristen dari Mesir, dan orang Mesir itu ya syabab bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad menikah dengan As-Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, dan betul Maria Al-Qibtiyah memeluk agama Islam sebelum dinikahi Nabi Muhammad, tetapi adiknya atau kakaknya namanya Sirin, dia menikah dengan Hassan bin Sabit, salah satu sahabat Nabi Muhammad, dalam keadaan masih Kristen. Jika tidak boleh, pasti Rasulullah akan menegur dia, pasti Rasulullah akan melarang dia. Tetapi kenyataannya Rasulullah memperbolehkan dia menikahi Sirin yang masih beragama Kristen, walaupun Sirin itu orang Mesir, dan orang Mesir itu jelas bukan dari Bani Israel. Ini pendapat yang pertama ya syabab. Dan penuntut ilmu yang benar itu tidak boleh memihak atau terlalu memihak salah satu pendapat, harus mempelajari semua pendapat dulu. Kemudian ya syabab, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa menikah dengan wanita Kristen atau wanita Yahudi itu boleh dan hukumnya halal walaupun dia bukan dari garis keturunan Bani Israel yang murni. Jadi wanita misalnya Kristen dari Indonesia, wanita Kristen dari Mesir, wanita Kristen dari Amerika Serikat, itu boleh. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah antum yakin 100% bahwa nanti anakmu akan beragama Islam. Jika antum yakinnya 99%, maka hukumnya jadi haram. Wajib anakmu beragama Islam jika menikahi wanita yang non-muslim. Tetapi sekarang ya syabab, di zaman kita ini sudah hal yang hampir mustahil. Coba bayangkan teman-teman kalau antum punya istri yang beragama Kristen. Kemudian misalnya ini sudah waktunya mudik, tetapi antum masih ada kegiatan lain, jadi antum tidak bisa ikut mudik ke keluarga istri. Jadi istri mudik sendiri dan membawa anak-anak antum yang beragama Islam. Di sana anak-anak antum akan ketemu pamannya dan bibinya yang beragama Kristen atau Yahudi. Wajar anak-anakmu akan terpengaruh oleh pamannya, oleh bibinya yang beragama non-muslim, khususnya kalau umurnya masih muda. Bahkan bisa dibawa ke gereja karena misalnya mereka ada waktu ibadah, satu keluarga beribadah, masa biarkan anak kecil di rumah sendiri, maka mungkin dibawa ke gereja. Wajar akan terpengaruh. Kemudian ada satu lagi, antum misalnya kerja keras 14 jam per hari untuk menyediakan hidup yang layak buat istri dan anak. Selama 14 jam per hari itu, siapa yang bersama anak-anakmu di rumah? Ibunya sendiri yang non-muslim. Kira-kira apakah ibunya akan suruh mereka salat? Kira-kira apakah ibunya selama di rumah akan mengajarkan mereka ngaji? Kira-kira anakmu lebih terpengaruh oleh siapa? Anda yang kebanyakan waktu di luar rumah bekerja, atau ibunya yang selalu bersama mereka di rumah? Terpengaruh oleh siapa? Pasti akan terpengaruh oleh ibunya. Kemudian ada satu lagi yang lebih bahaya. Bagaimana kalau misalnya setelah setahun, 2 tahun menikah,
Anda mulai merasa kalau Anda sama istri tidak sefrekuensi, maka Anda memutuskan untuk cerai sama istri ini. Bagaimana dengan anak-anak? Pasti anak-anak akan dibawa oleh ibunya, akan diasuhi oleh ibunya. Ini paling bahaya karena ini pasti masa depannya bukan Muslim. Dan jika Anda tidak yakin kalau anak-anakmu bakal menjadi Muslim, maka hukumnya haram. Dan di zaman kita ini sulit yakin 100% anak akan menjadi Muslim. Jadi kesimpulannya, pendapat yang kedua ini teman-teman, boleh saja jika yakin 100% anakmu akan menjadi Muslim. Jika yakin 99%, maka hukumnya jadi haram. Dan karena ini memang kenyataan di zaman kita ini, tidak bisa yakin 100%, maka hukumnya haram menikah dengan wanita yang beragama Kristen atau beragama Yahudi. Kemudian ya syabab, ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu kemarin dihalalkan pas di zaman Nabi Muhammad, pas di zaman sahabat, pas di zaman tabi'in. Jumlah orang Muslim itu masih sangat sedikit dan umat Islam membutuhkan generasi, membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan generasi yang kuat, generasi yang banyak. Makanya dihalalkan menikah dengan yang Kristen dan dengan yang Yahudi agar memperbanyak generasi Muslim. Dan mayoritas wanita yang dinikahi yang beragama Kristen atau Yahudi itu masuk Islam secara sukarela setelah melihat akhlak suaminya yang beragama Islam. Itu zaman dahulu. Tetapi sayangnya sekarang banyak suami Muslim yang akhlaknya tidak bisa dibanggakan. Ini mungkin pembahasan lain yang insyaAllah Al-Faqir Muhammad Al-Fuli akan bahas di kajian lain. Jadi dihalalkan karena alasan itu. Tetapi sekarang alhamdulillah umat Islam sudah banyak. Yani lihat jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk Pakistan, jumlah penduduk Mesir, jumlah penduduk Nigeria. Masya Allah sangat banyak, sudah sangat banyak umat Islam. Maka diharamkan menikah dengan wanita Kristen atau Yahudi. Jadi ya syabab, sekarang ada 3 pendapat ya. Saya tidak bakal ulangi lagi ya karena ini kajian online. Jadi kajiannya bisa diulangi sendiri lagi di YouTube. Dan kalau ada teman-teman yang mau sukarela, ketik 3 pendapat ini di komentar. Ini akan sangat baik dan insya Allah akan dapat pahalanya supaya teman-teman yang lain yang ingin catat bisa langsung ke komentar. Baik, tayyib ya Ustaz Muhammad Al-Fuli, mana pendapat yang perlu kita ikuti? Mana pendapat yang benar? Menurut Ustaz Muhammad Al-Fuli ini, mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran? Jadi ya syabab, pendapat saya adalah pendapat yang kedua, yaitu halal menikahi yang Kristen dan yang Yahudi. Kenapa? Karena terjadi di zaman Rasulullah bahwa Hassan bin Sabit menikah wanita Mesir beragama Kristen, bukan dari Bani Israel, dan Rasulullah tidak melarang dia. Dan juga di surat Al-Ma'idah sudah disebutkan secara jelas bahwa menikahi wanita Kristen itu atau wanita Yahudi atau yang disebut ahli kitab itu sudah halal. Jadi saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ini surat Al-Ma'idah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab, yaitu Kristen dan Yahudi, itu halal bagimu. Dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikannya perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi teman-teman, sudah jelas bahwa menikahi orang ahli kitab itu halal. Tetapi saya mengikuti pendapat yang kedua itu, yaitu halal. Tetapi apakah Anda yakin 100% bahwa anakmu akan menjadi generasi Muslim?
pasti tidak yakin. Di zaman kita ini sulit yakin dengan hal tersebut. Hukumnya makruh, tidak disarankan. Boleh tapi tidak disarankan. Boleh tapi tidak direkomendasikan. Karena ya syabab, perhatikan kalimat ini, tidak semua hal yang boleh kita harus ambil. Perhatikan ya, tidak semua hal yang boleh kita harus ambil. Mohon maaf ya syabab, ada beberapa orang yang diuji dengan penyakit mental berat. Dia tidak sadar siapa dia. Dia tidak bisa melayani diri sendiri. Dia kadang-kadang tiba-tiba marah besar, tiba-tiba dia berbicara yang kurang jelas, tiba-tiba dia melihat hal-hal yang aneh-aneh tidak ada di dunia nyata. Hukumnya apa menikahi orang yang kena penyakit mental berat? Hukumnya boleh ya syabab. Tetapi apakah Anda mau? Mungkin mau, tapi kebanyakan orang tidak mau. Padahal boleh, tetapi kita tidak ambil. Kenapa? Karena tidak semua hal yang boleh kita harus ambil. Jadi ya syabab, kesimpulannya insya Allah seperti ini. Wanita muslim menikah dengan pria non-muslim secara jelas hukumnya haram. Pria muslim menikah dengan wanita non-muslim, non-Kristen, non-Yahudi secara jelas hukumnya haram. Pria muslim menikah dengan wanita Kristen dan Yahudi makruh. Dan kalau antum tidak yakin anak antum akan menjadi muslim, hukumnya jadi haram. Kita harus berhati-hati ketika memilih calon pendamping hidup gitu. Kita harus berhati-hati, kita tidak hanya memilih istri, kita memilih ibu untuk anak-anak kita juga. Dan buat saudara Kristen yang menonton kajian ini, jika ada yang menonton, menikah dengan sesama agama itu sebenarnya meningkatkan toleransi teman-teman. Karena kadang-kadang terjadi masalah antara keluarga. Misalnya pria muslim menikah dengan wanita Kristen. Kadang-kadang terjadi masalah antara keluarga, masalah antara mertua dan menantu. Itu hal yang biasa, masalah keluarga. Tetapi kadang-kadang masalah keluarga ini ditarik ke ranah agama oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, oleh pihak ketiga yang tidak mau menjaga persatuan negeri kita tercinta NKRI. Sehingga menjadi masalah antara Muslim dan Kristen gara-gara masalah keluarga biasa. Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak menzalimi yang non-muslim, untuk menghargai yang non-muslim. Rasulullah bersabda, "Man adha dhimmiyan faqad adhani." Barang siapa yang menyakiti zimmi, yang menyakiti non-muslim, maka dia menyakiti aku sendiri. Masya Allah. Kalau teman-teman yang non-muslim mau tahu hak non-muslim atas orang muslim, bisa baca Al-Uhda Al-Umariyah. Ketik di Google Al-Uhda Al-Umariyah atau Perjanjian Umar atau Surat Jaminan oleh Umar. Masya Allah, luar biasa. Semoga insya Allah kajian hari ini sudah jelas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa di komentar, tapi mohon maaf, maafkan saya jika tidak bisa menjawab semua komentar. Kadang-kadang saya yang jawab, kadang-kadang admin, karena banyak komentar yang masuk. Dan bisa juga bertanya di IG pribadi saya. Ketik di IG Ustaz Muhammad Al-Fuli, insyaAllah diusahakan menjawab semua pertanyaan. Tetapi jangan bertanya melalui WA admin karena ini khusus jadwal kajian dan dakwah. Semoga bermanfaat insyaAllah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.